Islam tidak pernah dipelajari. Akhirnya salah kaprah kayak gini. Wajar kalau orang Islam itu gampang digoyang karena nggak kokoh tentang ajaran Islam, tentang agamanya, tentang aturannya. Ya ini banyak gampang digoyang. Ini memang kadang-kadang orang tua nganterin sama ustad, dianterin juga kadang-kadang kagak. Noh, ngaji sama ustad, no, sama ustad. Ngaji sono, ngaji sono. Cuma begitu doang. Dianterin kagak, diapain kagak, boro-boro nanyain atau barangkali ya nganterin kue buat turun paji, nganterin buah sekilo, 2 kilo, 4 kilo, 5 kilo, boro-boro. Ngucapin terima kasih juga kagak gitu. Saya pernah Pak, ketika saya ajarin Quran privat, namanya privat. Kalau nama privat mah karena datang ke rumah, udah ini mah pas nyampe rumah udah ada sebulan kali itu yang ngajar. Itu kalau nyuguhin bakwan 2 biji sama cabenya 12. Bayangin. Bayangin. Akhirnya dibanyakin. Ya karena Ustaz lapar, kita makan baik itu bakwan. Bakwannya dimakan supaya kenyang, cabenya banyakin. Pulang-pulang mencret. Ya kan gitu. Besoknya kagak ngajar lagi udah. Mana Ustaz? Lu dikasih bakwan 2 sama cabenya 12 biji kagak datang lagi. Untung baik kagak mati tuh Ustaz. Coba begitu. Sebulan kasih 50.000, 100.000. Tuh. Ngajarin Quran begitu. Padahal itu adalah yang terpenting buat akhirat. Tapi anehnya begini Pak, anak bapak kagak bisa bahasa Inggris, anak bapak kagak bisa matematika, anak bapak IPA cuma dapat 3, 4, 5. Diomelin habis-habisan. Bener gak? Dia omelin habis-habisan. Kamu nilai matematika cuma dapat 3, IPA cuma dapat 4. Bahasa Inggris cuma dapat 5. Dah kamu sekarang cari tempat kursus yang paling mahal 10 juta Bapak bayarin. Bayangin itu. Banyak lembaga-lembaga sekarang penuh tuh. Tapi lembaga Al-Quran kagak pernah didatangin. Boro-boro mau bayar. Tuh. Salahnya orang tua gitu sekarang. Berapa aja dibayarin kalau buat kursus, cuma buat dunia doang, akhirat buat dunia, Al-Quran buat dunia akhirat kagak diperhatiin Pak. Tolong ya Pak, anak-anak kita yang belum selesai Al-Quran tolong diarahkan untuk senantiasa bisa baca Al-Quran. Ini kayak Ustaz Muproni datang Ustaz Muproni Pak, bawa anak ke tenteng tuh belajar ya. Tenang saudara, saya bayar sebulan 20 juta. Apa? Tuh. Berkah insya Allah. Kalau enggak nanti saya umrohin Proni. Alhamdulillah. Jangan sampai anak-anak kita tidak bisa membaca. Itu inti tadi. Utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Kalau orang-orang anak-anak kita ini tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka ajari Al-Quran, mereka nanti bisa menerapkan dalam sholat secara khusyuk, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka tidak akan lagi berbuat keji dan mungkar termasuk insya Allah. Jadi kalau kalian ingin sukses, anak-anak muda nih, kalau orang tua makanya karena udah dari baik dah ya. Ini anak muda setengah ini, kalau kalian ingin sukses tadi yang bisa bilang, 1 taat kepada Allah, 2 taat kepada 3 taat kepada orang, 4 taat kepada guru, 5 taat kepada Al-Quran. Sebagai tunjuk yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Jangan sampai dicampur adukan itu yang hak dengan yang batil, kan begitu? Karena itu kan pembeda itu yang hak. Kalau kita bisa baca Al-Quran, kita belajar Al-Quran, diartikan, tafsir dan sebagainya, belajar sama Ustaz Fajri dan juga Ustaz Muproni, silakan. Kita bisa akan membedakan mana yang hak dan mana yang batil dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita tidak bisa baca Al-Quran, apa sebagai pegangan kita? Karena itu adalah pusaka buat kita. Ku berikan kepadamu, kata Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, 2 perkara, 2 pusaka
insya Allah kalian semua akan selamat selama-lamanya dunia dan akhirat. Apa itu? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ada sebuah sejarah tentang Al-Quran. Buat anak muda ini mana? Buat anak muda nih. Ada seorang pemuda, dikit lagi. Ada seorang pemuda yang sedang sakaratul maut. Yang namanya sakaratul maut berarti mau mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Ada yang mati, ada yang meninggal, ini gimana urusan sih? Mati apa meninggal? Kita buktikan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada yang mau meninggal? Ada, batal sholatnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ada sinyal begitu. Wa mamati. Yang benar apa? Mati. Maut, mati. Meninggal mah orang Indonesia doang. Supaya membedakan. Kalau mati kan kayaknya ke binatang gitu. Masa sama manusia mati juga dihalusin. Itu orang Indonesia di timuran itu luar biasa budayanya. Halus, hormat gitu. Dihalusin menjadi meninggal karena meninggalkan dunia kan gitu. Padahal ujungnya mau mati. Itu apa? Mati. Hanya hati-hati ketika buat kita semua. Kalau kita di mana tadi dulu pada tuh kan? Mati. Ya. Jangan sampai kita ketika mati nggak bisa baca Al-Qur'an. Jadi ada seorang pemuda yang sedang sakaratul maut, tapi anehnya di samping muda itu ada pemuda yang gagah, yang ganteng, yang luar biasa nungguin pemuda itu. Sampai-sampai malaikat Israel ingin mencabut pemuda yang sedang sakaratul maut itu, bertanya, "Hai pemuda yang gagah, yang ganteng, kenapa engkau tungguin terus pemuda yang sedang sakaratul maut ini? Aku ingin mencabut nyawanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa kata pemuda yang menunggui, yang gagah, yang ganteng, yang percaya itu? "Ya malaikat Israel, silakan kalau engkau ingin mencabut pemuda yang sedang sakaratul maut ini ada di hadapan saya. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku akan tetap menunggu pemuda ini. Aku akan menghantar ke dalam kuburnya. Aku akan menerangi dalam kuburnya. Aku akan memberikan mahkota di atas kepalanya. Aku akan menghantarkan si pemuda ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah masukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Malaikat Jibril bingung, sebenarnya kau ini siapa yang pemuda yang gagah yang ganteng sampai begitu setianya kepada si pemuda yang sedang sakaratul maut ini? "Ya malaikat Jibril," kata si pemuda yang gagah yang ganteng yang percaya itu, "aku adalah Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh si pemuda yang sedang sakaratul maut ini. Makanya aku ingin menghantarkan supaya ini ke dalam kuburnya, menerangi dalam kuburnya, berikan mahkota di atas kepalanya, mengantarkan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Pemuda mau nggak begitu? Mau nggak begitu? Baca Quran yang benar, belajar sama Ustaz Mukroni. Kalau punya suara bagus, ajarin korinya tuh. Terus juga duet tuh, sering duet tuh, belajar sama dia. Ya, yang penting punya modal suara. Kalau suara nggak bisa dipelajari, kalau makhraj tajwid bisa dipelajari, kalau suara siapa gimana pelajari? Susah. Ada nggak teknik-teknik belajar suara? Nggak ada, Pak. Bakat suaranya. Jadi kalau kalian punya bakat suara bagus, belajar kori dan tahu makhraj tajwidnya, belajarlah lagunya. Insya Allah kalian akan menjadi orang-orang yang berkah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, taat kepada guru, dan taat kepada Al-Qur'an.
bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan menjadi orang-orang yang berkah. Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.